Ini adalah malam pertama bagi mereka sebagai pasangan suami istri. Wanita itu berdiam di balkon kamar sembari menunggu Justin selesai mandi. Pakaian sang suami sudah dia siapkan di atas tempat tidur, dan kini dia memandangi cincin pernikahan yang tersemat di jemarinya. Demi apapun hati Agni berdesir, bahkan setiap kali menatap berlian itu bersinar di sana. Memang tidak terlihat dari belakang, Justin hanya tersenyum tipis sembari memandangi sang istri yang tidak dia ketahui dengan jelas apa kegiatannya. Pria itu kemudian melangkah lebih dekat dan memposisikan diri di belakang Agni seraya melingkarkan tangan di perut sang istri. "Kamu sedang apa?" tanya Justin basa-basi sembari mengecup pelan pundak Agni hingga wanita itu tertunduk geli. "Aku suka di sini, pemandangan kota di malam hari tidak pernah munafik ya." "Iya, kamu benar. Karena itu aku suka malam." Meski sudah sempat merasakan Agni secara keseluruhan, tetap saja perasaannya masih sama. Bahkan pria itu merasa lebih berhak tanpa khawatir Agni melayaninya tanpa perasaan. "Kamu bahagia?" "Tentu saja, masa sedih?" Agni tertunduk malu pasca Justin bertanya demikian. Hadirnya Justin sebagai pelindungnya adalah hal manis yang tidak pernah Agni duga. Sempat mengutuk Justin sebagai penghancur hidupnya, kini wanita itu pahami bahwa tidak selamanya segala sesuatu yang dianggap buruk akhirnya akan buruk. "Siapa tahu, syukurlah jika memang bahagia. Maaf ya, seharusnya dari dulu aku menikahimu." Jika ditanya Justin menyesal atau tidak, jelas saja iya. Dia yang setakut itu soal pernikahan membuat gadis sepolos Agni jadi korban. Pria itu mengeratkan pelukannya. "Tidak masalah, jangan disesali. Sudah terjadi dan aku tidak apa-apa." Agni tersenyum tulus dan memang dia tidak merasa itu adalah masalah. Hadirnya Justin memang penyelamatnya karena waktu itu nasib Agni memang hanya berakhir dalam pelukan dua pria. Jika bukan Justin ya pria tua yang dahulu Edward katakan. "Kamu tidak sedang berusaha menghiburku, kan?" Kenapa tanya begitu?" "Jawabanmu meragukan," kata Evan anak kecil itu sulit dipercaya. Hari ini dia jawab apa, besoknya berbeda dan biasanya tidak sesuai antara ucapan dan isi hatinya. "Jadi maksudnya labil?" tanya Agni menoleh hingga dia mampu melihat dengan jelas wajah Justin yang kini bersandar di bahunya. "Itu adalah fakta, tapi aku harap kamu tidak begitu ya." Agni terdiam sesaat. Apa mungkin perubahan keputusan tersebut membuat Justin bingung sendiri? Padahal, sama sekali dia tidak berbohong dan memang begitu kata hatinya. Dia berpikir bukan hanya perkara khawatir Justin membuangnya suatu saat nanti. Akan tetapi dia takut sekali jika Justin benar-benar kembali ke jurang kenikmatan tanpa ikatan itu. "Ayo masuk, udara di sini dingin." Sebagaimana janjinya yang tidak akan pernah protes, Agni mengangguk dan menuruti langkah Justin. Dia tidak menjawab dengan 1000 alasan seperti sebelumnya, entah karena baru saja menikah, atau memang Agni yang berubah. "Tidurlah, aku tahu kamu lelah." Justin tidak munafik, dia tetap menginginkan Agni. Akan tetapi, wanita itu memang tampak kelelahan. Malam ini dia hanya ingin memeluk dan merengkuh tubuh sang istri dengan sejuta kehangatan, itu saja. "Tumben, tidak mau makan aku dulu?" "Ceka, aku susah payah berusaha." "Cepat tidur, aku khawatir kamu kelelahan nanti," ungkap Justin memejamkan mata kemudian memeluk erat bahu sang istri. Sudah berusaha baik dan Agni justru cari mati, sungguh membuat Justin tak habis pikir. "Tapi kenapa? Apa aku sudah tidak menar?" "Syat, sayang tidur yuk. Hargai waktu istirahatmu, karena ketika bulan madu nanti aku tidak akan melepaskanmu walau sesaat."
Bisik Justin berhasil membuat bulu kuduk Agni meremang. Walau memang sudah berkali-kali, tetap saja dia sedikit takut manakala Justin memberikan ancang-ancang untuk menyerangnya. Kita mau buat anak? Siapkan rahimmu karena aku menginginkan anak dan tidak cukup jika hanya 2 seperti anjuran pemerintah di negara kita, ungkap Justin yang memang sejak dahulu benci peraturan. Entah kenapa tidak ada yang masuk dalam diri Justin. 3. Aku tidak suka ganjil, minimal 4. Sementara Agni setakut itu jika sampai melahirkan banyak anak. Dia sudah meyakinkan diri untuk memiliki bayi seperti yang Justin mau, akan tetapi hanya satu karena dia khawatir tidak mampu menjalani peran sebagai ibu dan menjamin buah hatinya tumbuh dengan kasih sayang cukup di masa depan. Banyak sekali, yang hamilnya aku sendiri. Terus sama siapa? Kamu ingin aku menikah lagi atau apa? Bu, bukan begitu, tapi ya ampun, 4. Iya, kenapa memangnya? Mau 6? Bukannya berkurang, keinginan Justin justru bertambah hingga membuat Agni mengalah dan dia kembali menyandarkan kepalanya di dada bidang Justin. Dia tengah meratapi bagaimana nasibnya di masa depan sementara dari cerita Mikaela, melahirkan sangat-sangat menyiksa bahkan membuat wanita yang hampir seumuran dengannya itu trauma. Terserah kamu saja, aku tetap mau selagi berdua. Lindungi aku, Tuhan. Punya anak segitu banyak, apa mungkin tidak robek? Membayangkannya saja aku ngilu. Seperti yang sudah Kevin atur, keberangkatan mereka ke tempat itu tiba juga akhirnya. Dengan melibatkan Bastian yang jadi sopir dadakan Justin untuk mengantar ke bandara, pria itu sebal sendiri kenapa harus menjadi saksi dari kehidupan pasangan pengantin ini. Kevin tidak ikut andil kali ini, bukan karena dia tidak peduli Justin lagi. Akan tetapi, pria itu khawatir istrinya ikut merengek minta bulan madu juga karena memang Mikaela tidak merasakan hal semacam itu selepas menikah. Setelah perjalanan panjang tersebut, mereka tiba di sebuah surga yang turun ke dunia. Agni menatap kagum hamparan laut yang dapat dia pandang dengan sepuasnya dari resort tempat mereka melakukan segalanya di sana, termasuk menggarap proyek manusia mini yang Justin rencanakan. Sama sekali dia tidak mengetahui jika bulan madu ini adalah hadiah teman-teman Justin, yang dia ketahui ini adalah cara Justin membahagiakan istri, itu saja. Kamu kaya banget berarti. Tanpa basa-basi ataupun khawatir dikatakan mandang harta, Agni tetap bertanya karena menurutnya hal semacam ini perlu dia pertanyakan. Justin tertawa sumbang dengan pertanyaan spontan Agni yang penuh kejujuran. Serius, aku sempat cek di internet berapa banyak yang harus dikeluarkan kalau ingin ke sini, dan nominalnya membuatku bingung sendiri. Kalau jadi cash uangnya sebanyak apa? Tidak juga, tapi harta kekayaan kita bisa bertahan sampai anak cucu nanti, Agni. Justin tidak menyebut harta kekayaanku, melainkan kekayaan kita. Itu artinya, dia benar-benar menanamkan diri Agni sebagai bagian hidupnya. Kenapa diam? Kamu berharap suamimu ini sekaya apa? Lupakan, aku ngomong apa sih? Dia yang bertanya tapi dia juga yang risih sendiri membahas harta. Agni mendadak malu, apalagi ketika Justin tiba-tiba menghampirinya. Sejak dahulu dia bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain, akan tetapi untuk kali ini tampaknya lidahnya gatal jika tidak bertanya. Sama sekali Justin seakan tidak ada lelahnya. Pria itu menarik pergelangan tangan Agni hingga kini basah kuyup lantaran dia menarik sang istri tanpa aba-aba ke kolam yang menghadap ke laut secara langsung. Wah, aku belum siap. Agni protes, meski tidak dapat dipungkiri dia suka tetap saja keterkejutan itu membuat hidungnya seakan penuh.
sementara Justin hanya terkekeh tanpa dosa dengan tangan yang sudah sibuk melucuti pakaian Agni hingga membuat wanita itu mendadak cosplay jadi kepiting saus padang. Kenapa dilepas? Memang begitu konsep berenang, masa pakai baju? Apa tidak risih? Ya, tapi kenapa semuanya dibuka begini? Keduanya sudah dalam keadaan sama-sama polos. Adegan selanjutnya sudah dapat ditebak hingga membuat Agni memerah dan mencoba menciptakan riak air kolam demi menghilangkan rasa gugupnya. Kamu suka air? Lumayan. Tapi tidak terlalu suka, karena dulu aku pernah tenggelam. Jawab Agni mulai menceritakan pengalaman buruknya di masa lalu, berharap sekali hal itu berhasil membuatnya tampak tenang di hadapan Justin. Oh iya? Sama dong. Aku pernah juga tenggelam, sahut Justin, dan hal itu membuat Agni merasa banyak kesamaan bersama pria itu. Di mana? Waktu kapan? Tanya Agni serius sekali. Dia berpikir jika Justin benar-benar mengalami pengalaman yang sama buruknya dengan dirinya. Akan tetapi, senyum itu kemudian tampak menegaskan sebuah perbedaan makna yang Justin ucapkan. Beberapa waktu lalu, tenggelam di lautan madu bersama wanita yang ternyata adalah calon istriku di masa depan, ucapnya kemudian tersenyum tengil dan menatap Agni lekat-lekat. Jelas saja hal itu membuat sang istri kembali memerah tiada hentinya. Ih, apa sih? Ini adalah kali pertama Justin menggombal dan nyatanya sukses membuat Agni merah padam. Setelah Agni dia buat polos tanpa sehelai benang pun, kini kembali dia buat semakin salah tingkah hingga tanpa sadar tangan Agni mencubit perut Justin. Arggggh, sayang. Kukumu tajam sekali, belum dipotong lagi ya? Sepertinya Agni hanya bercanda. Tapi Justin seakan ditusuk belati hingga membuat wajah Agni pucat pasi. Ya, meski sudah sedikit paham suaminya pandai sekali berpura-pura, Agni tetap saja tertipu hingga dia menggosok pelan perut Justin di bawah air. Aku pikir tidak sekuat itu, sakit ya? Agni memang semudah itu khawatir tentang suaminya. Sama sekali dia tidak mengira Justin hanya bercanda atau bagaimana karena memang pria itu pandai sekali mengatur raut-raut wajah seakan benar-benar serius. Sakitlah, kamu lupa bekas luka di perutku? Kalau disentuh sakit, apalagi dicubit, ucapnya berisik sekali dan hal itu masuk akal bagi Agni karena memang di bagian perut Justin terdapat luka jahitan, sepertinya luka di masa lalu. Tapi tadi tidak di sana, aku cubitnya di sini, ujar Agni membela diri dan menyentuh bagian yang dia cubit. Memang tidak berada tepat di atas bekas luka yang Justin maksud. Akan tetapi, entah kenapa pria itu mempermasalahkannya. Ceka, bukan di sana, agak bawahan tadi kamu cubitnya. Bener di sini kok. No, sayang, tapi di sini. Mata Agni membeliak kala Justin mengarahkan tangannya di bagian bawah perut Justin dengan senyum tengil yang kerap kali membuat Agni takut. Justin sudah tidak waras lagi sepertinya, pria itu menuntun Agni untuk benar-benar menyelam di lautan madu setelah ini. Dia bangun karena kamu berisik, tidurkan, titah Justin sementara Agni mengalihkan pandangannya karena jujur dia malu. Ingin rasanya loncat ke laut dan pergi bersama paus dari dasar laut sana. Kamu yang beris garis bawah AR. Belum selesai Agni bicara, Justin mengangkat tubuh wanita itu ke bibir kolam hingga keduanya kembali dibuat berdesir kala mata mereka saling menatap. Aku merindukanmu, sudah selesai, kan? 1 minggu terakhir Agni datang bulan dan hal itu membuat Justin tersiksa setengah mati. Entah kenapa hal semacam itu terjadi setelah dia menikah dan sang istri jadi miliknya. Belum. Bohong, coba aku periksa, ungkap Justin dan hal itu berhasil membuat Agni cemas, niatnya berbohong karena ini masih siang.
Namun, secepat itu Justin sadar kebohongannya hingga ketika pria itu memeriksa sendiri dengan caranya. Bersih, artinya kamu sudah selesai. Justin tersenyum simpul kala mengangkat jemarinya, tidak ada bercak kemerahan ataupun aroma darah yang biasa diproduksi wanita ketika menstruasi. Bak menang undian, Justin sebahagia itu dengan keadaan Agni yang siap saji. Tentu seorang Justin tidak akan mampu menahan diri untuk tidak memakannya. Agni kenapa jadi begini? Tanya Justin kala dia menyadari sebuah perubahan yang tampak jelas di matanya. Sekalipun memang kemarin-kemarin tidak bertemu, jelas saja Justin menyadari perubahannya. Hal itu seharusnya tidak perlu ditanya, Agni malu sekali meski Justin adalah suaminya sendiri. Hendak menolak juga percuma, karena saat ini Agni benar-benar terjebak dalam kuasanya. Tidak, memang begitu aslinya. Bohong, ini kamu buat habis dan ada sedikit lukanya. Kamu pakai cukuranku ya jangan-jangan? Sebenarnya memang tidak terlalu berbeda, akan tetapi kemarin Agni tertarik begitu melihat cukuran suaminya dan berpikir jika benar-benar bersih akan lebih cantik karena biasanya pria menyukai sesuatu yang mulus, pikirnya. Akan tetapi, hal tersebut justru jadi bencana karena pada akhirnya Justin justru mempertanyakan hal itu. Lupa. Untuk saat ini, jurus pura-pura lupa masih menjadi andalan Agni. Pria itu tersenyum simpul kala mendengar Agni menjawab lupa. Dia mendonggak dan ingin melihat bagaimana wajah sang istri setelah dia wawancara masalah ini. Lupa. Sepertinya ini baru. Maaf, aku penasaran ketajamannya saja. Aku tidak marah. Tapi kenapa melakukannya sendirian kalau ketajamannya saja kamu tidak tahu? Akhirnya apa? Lihat kamu luka begini, apa tidak perih? Agni salah menduga, dia pikir Justin marah hanya karena pencukur kumis Justin dia pakai di sana. Ya, dia juga menyesal sebenarnya. Di luar dugaan Justin justru fokus dengan bekas luka yang ada di permukaan miliknya. Agni akui itu memang sedikit perih awalnya. Dia juga panik karena pisau cukur Justin lebih tajam dari omongan tetangga. Kita hanya akan begini terus? Jangan ditanya bagaimana rasanya, saat ini Agni tengah merasa menjalani pemeriksaan oleh seorang dokter spesialis dadakan. Tepatnya, dokter cabul. Tentu saja tidak, sudah kukatakan aku menginginkanmu. 33 tahun Justin menjalani hidup, jujur saja sejak dahulu perkara asmara memang Justin selalu kalah. Bukan karena dia tidak mencoba, tapi sudah dua wanita yang dia ajak serius menjalani bahtera rumah tangga namun tetap yang dikatakan cinta itu tidak pernah Justin rasakan. Pengkhianatan, kebohongan dan hal-hal semacam itu adalah ujian yang tidak henti-hentinya Justin rasakan. Bahkan, secara nyata dia yang merasa tiada kurangnya ini dikhianati oleh sang istri dan memilih pergi bersama pria yang dahulu mengenalnya. Bertahun-tahun pencarian, Justin bahkan tidak percaya cinta dan menganggap semua wanita itu sama. Sama gilanya dan jelas hal itu membuatnya putus asa, sempat kembali mencoba menikah, tapi hasilnya tetap sama. Kini, Justin justru dibuat jatuh sejatuh-jatuhnya pada wanita seperti Agni yang secara kasat mata jauh dari kata seksi. Memang benar dari body bukan tipe Justin sama sekali, akan tetapi sedari awal memang dia meminta Agni lantaran pertemuan pertamanya dengan Agni tidak diawali dengan hal baik. Begitu lembut, Justin kembali menarik Agni dalam air. Dia belum pernah merasakan, tapi batinnya berteriak ingin mencoba di dalam riak air yang cukup dalam untuk tubuh Agni yang pendek itu. Napas Agni masih belum begitu stabil setelah Justin membuat jiwanya melayang sendirian di langit Maldives. Pria itu merengkuh tubuh Agni begitu erat.
Ya, Justin melakukannya lagi dan lagi hingga istrinya hanya bisa menerima tanpa berani melakukan apa-apa. Ini terlalu gila, kenapa aku tidak ada puasnya?